Halo adik-adik yang terkasih, Shalom. Nah, apa kabarnya nih hari ini? Semoga baik-baik ya di rumah. Gak kerasa nih udah hari Minggu lagi. Saatnya kita kembali di Sekolah Minggu Online GKI Wonosobo. Masih bersama aku, Kak Amel dan aku, Kak Irvi. Nah, tapi ada yang beda nih dari minggu hari ini. Ada yang inget gak nih hari ini hari apa? Apa nih Kak Irvi? Hari ini hari Paskah, Tuhan Yesus sudah bangkit. Nah, bener banget, hari ini hari Paskah. Nah, tapi seperti biasanya, untuk mengawali kegiatan kita hari ini, mari kita memuji Tuhan karena kasih-Nya. Adik-adik yang terkasih, saat ini mari kita lipat tangan, pejamkan mata, kita mau berdoa pada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, selamat pagi Bapa. Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu hari lepas hari yang boleh kami rasakan. Bapa, saat ini Engkau boleh menyertai kami sehingga kami berkumpul di Sekolah Minggu Online GKI Wonosobo. Bapa, sertai kami dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini. Bapa, kami serahkan semua ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan Alkitab kita, hati kita, dan pikiran kita, supaya firman Tuhan yang disampaikan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yuk, dengerin baik-baik ya cerita yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu Guru. Wah, bukunya api. Bagus loh, bukunya loh. Ari. Ya, ada Mbak Tuti? Ari, HP-nya jatuh. Waduh, HP-ku jatuh. Sorry ya Pak. Ya, tapi gimana terus ini? Saya harus bawa ke servis dulu. Ya. Nggak bisa piejal. Ya, pokoknya ini saya servis dulu. Nanti berapa harganya saya sampaikan ke Bu Tuti ya. Gitu ya. Ya. Muka-muka bisa ya Pak? Ya. Sorry ya Pak. Nggak apa-apa. Sorry. Oke, ya. Ya, saya tak ke tukang servis dulu ya. Ya, sana ya. Pak. Malah jatuhin HP-nya Pak Ori. Untung Pak Ori nggak marah. Takut tadi jatuhin HP-nya Pak Ori. Aduh, padahal kalau aku nggak ngomong, mungkin Pak Ori nggak tahu. Ya,
Jadi ingat di firman Tuhan yang ada di Yohanes 18 ayat yang 12 sampai 27. Nah, sekarang kan kita belajar firman Tuhan ya. Sebelumnya berdoa dulu lah ya. Jangan sampai kita membaca firman tapi pakai pengertian kita sendiri, kita akan belajar ya. Anak-anak, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini Tuhan telah boleh izinkan kami untuk bersama-sama belajar firman-Mu melalui sekolah minggu online ini. Kiranya Tuhan hadir, Tuhan pimpin kami agar kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, tadi Bu Tuti itu jatuhin HP-nya Pak Ori. Kalian lihat ya tadi ya, beneran HP-nya Pak Ori itu sampai pecah loh. Nah, jadi kalau Bu Tuti tidak ngomong sebetulnya tidak ngapa-ngapain tuh. Mungkin Pak Ori tidak tahu ya. Tapi Bu Tuti juga ingat, ini kita harus berani sampaikan kebenaran, harus mau ngakuin. Sama seperti yang akan kita baca ini di dalam Yohanes 18 ya, Yohanes 18 ayat yang ke-12 sampai ke-27. Banyak ya ayatnya ya. Nah, kita akan baca bersama-sama. Siapin Alkitabnya ya anak-anak semua ya. Yohanes 18 ayat yang ke-12 sampai 27. Ya, perhatikan. Judulnya Yesus di hadapan Hanas. Terus Petrus menyangkal Yesus. Kita mulai ya. Maka pasukan prajurit serta perwiranya dan penjaga-penjaga yang disuruh orang Yahudi itu menangkap Yesus dan membelenggu Dia. Lalu mereka membawanya mula-mula kepada Hanas, karena Hanas adalah mertua Kayafas yang pada tahun itu menjadi imam besar. Dan Kayafaslah yang telah menasihatkan orang-orang Yahudi adalah lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Simon Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Murid itu mengenal imam besar dan ia masuk bersama-sama dengan Yesus ke halaman istana imam besar. Tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Maka murid lain tadi yang mengenal imam besar kembali keluar, bercakap-cakap dengan perempuan penjaga pintu, lalu membawa Petrus masuk. Maka kata hamba perempuan penjaga pintu itu kepada Petrus, "Bukankah engkau juga murid orang itu?" Jawab Petrus, "Bukan." Sementara itu hamba-hamba dan penjaga-penjaga bait Allah telah memasang api arang sebab hawa dingin waktu itu, dan mereka berdiri berdiam di situ. Juga Petrus berdiri berdiam bersama-sama dengan mereka. Maka mulailah imam besar menanya Yesus tentang murid-muridnya dan tentang ajarannya. Jawab Yesus kepadanya, "Aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapakah engkau menanyai aku? Tanyailah mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan kepada mereka. Sungguh, mereka tahu apa yang telah kukatakan." Ketika ia mengatakan hal itu, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar mukanya sambil berkata, "Begitukah jawabmu kepada imam besar?" Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah di mana salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapakah engkau menampar aku?" Maka Hanas
mengirim dia terbelenggu kepada Kayafas, imam besar itu. Simon Petrus masih berdiri berdiam. Kata orang-orang di situ kepadanya, "Bukankah engkau juga seorang muridnya?" Ia menyangkalnya, katanya, "Bukan," kata seorang hamba imam besar, seorang keluarga dari hamba yang telinganya dipotong Petrus. "Bukankah engkau kulihat di taman itu bersama-sama dengan dia?" Maka Petrus menyangkalah pula, dan ketika itu berkokoklah ayam. Nah, ini yang tadi Bu Tuti sampaikan. Kalau Bu Tuti tidak ngomong sama Pak Ori, mungkin Pak Ori tidak tahu ya kalau Bu Tuti jatuhin HP-nya Pak Ori. Tapi Bu Tuti harus ngomong. Kenapa? Sesuatu yang benar harus disampaikan. Mungkin ada akibatnya, seperti halnya saat Tuhan Yesus ditanyai oleh imam besar Hanas. Ditanyai terus begitu jawab benar, malah ditampar mukanya sama pengawal. Ya, Petrus beda ya. Jadi di sini kalian nanti bisa lihat ada gambar. Nah, ini ada gambar Tuhan Yesus dan ada gambar Petrus ya. Nah, sama-sama tempatnya di rumah imam besar, tapi yang satu Tuhan Yesus ada di dalam, kalau yang Petrus ada di luar. Ya, Tuhan Yesus dibelenggu tangannya, terus dibawa ke dalam rumah imam besar, ditanyai, disidang gitu ceritanya ya. Ditanyai macam-macam tentang ajarannya, tentang apa yang diajarkan ke orang-orang gitu. Nah, Tuhan Yesus ngomong apa adanya, tidak ada yang disembunyikan, semuanya kebenaran, tidak ada yang ditutup-tutupi. Tapi pada saat Tuhan Yesus ngomong yang benar, malah ditampar, bahkan dipersalahkan ya. Nah, jadi di sini anak-anak juga bisa belajar. Kalau ngomong benar mungkin ada akibatnya anak-anak. Tapi kalau ngomong tidak benar nanti ada penyesalan. Seperti halnya Petrus yang ngomong nggak benar, menyangkal. Ditanyai orang, "Kamu murid Tuhan Yesus ya? Kamu sebagian dari orang-orang itu ya? Kamu bagian dari murid-murid Tuhan Yesus yang lain?" Ngomongnya bukan, sampai 3 kali. Dan ternyata sebelum penyangkalan Petrus ini, Tuhan Yesus sudah pernah ngomong sama Petrus bahwa Petrus akan menyangkal Tuhan Yesus 3 kali sebelum berkokok ayam jantan. Jadi ini benar-benar kejadian. Tuhan Yesus tahu dulu sebelum terjadi ya. Nah, jadi anak-anak kita belajar bahwa ternyata memang ngomong yang benar itu memang kadang ada dampaknya ya. Dampaknya yang tidak baik bagi anak-anak secara langsung mungkin. Tapi hal yang benar itu harus terus diucapkan, harus terus disampaikan, dan harus terus dilakukan. Karena apa? Kalau anak-anak melakukan hal yang benar, efeknya pasti baik ya. Melakukan yang benar efeknya pasti baik teman-teman. Tapi kalau melakukan hal yang tidak benar, awalnya mungkin tidak ada yang tahu. Bohong itu pertama kali tidak ada yang tahu cuma Tuhan. Tapi nanti Tuhan akan menyingkapkan kebenaran, nggak tahu lewat apapun ya. Nah, di sini sama, Petrus tadinya bohong, nggak mau mengakui bahwa dia adalah murid Tuhan Yesus. Karena apa anak-anak? Coba, kenapa Petrus sampai menyangkal Tuhan Yesus? Karena apa? Benar sekali, karena takut. Pada waktu itu Petrus merasa ketakutan. Kalau aku ngomong benar, kalau aku ngomong jujur, aku ditangkap, aku dibelenggu, terus aku diseret seperti Tuhan Yesus, dibawa ke imam besar ya. Nah, Petrus takut di situ. Akhirnya Petrus tidak berani ngomong yang benar. Tapi efeknya apa? Ada penyesalan. Kenapa aku nyangkal Tuhan Yesus? Padahal apa, Tuhan Yesus sudah begitu baik sama Petrus. Tuhan Yesus sudah berikan semuanya pada Petrus.
Tetapi yang selama ini bersama-sama dengan Petrus, mengasihi Petrus, malah Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Nah, akhirnya apa? Ada penyesalan. Ya, jadi anak-anak diingat, jangan sampai kita melakukan segala sesuatu yang membuahkan penyesalan. Ya, kita harus selalu berjalan dengan benar, melakukan segala sesuatu dengan benar agar menjadi suatu kebaikan. Seperti halnya Tuhan Yesus yang merasakan menderita bahkan sampai mati di kayu salib, tapi ini untuk membuat manusia menjadi terhapus dosanya, menjadi benar, menjadi manusia-manusia yang layak untuk menghadap Tuhan, ya, untuk menjadi anak-anak Tuhan. Karena kalau Tuhan Yesus tidak mati di salib, kita menjadi manusia-manusia yang terus berdosa dan upah dosa adalah maut. Ya, kita tidak bisa lagi ada hubungan baik dengan Tuhan. Kita tidak bisa lagi meminta segala sesuatunya dengan Tuhan. Maka Tuhan rela mati bagi kita. Hal yang benar yang selalu Tuhan Yesus ajarkan kepada kita wajib ikuti, ya, karena hal yang benar itu yang akan membuat hidup kita juga lebih baik dari hari ke hari. Itu ya anak-anak semua ya. Nah, jadi ini saja yang Bu Tuti sampaikan. Semoga anak-anak bisa belajar. Intinya anak-anak harus mengatakan sesuatu yang benar, melakukan sesuatu yang benar, dan bertindak yang benar, sehingga menjadi kebaikan buat anak-anak semua. Oke, Tuhan Yesus memberkati anak-anak semua. Amin. Nah, adik-adik, untuk mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan, mari kita mengumpulkan persembahan dengan bisa dimasukkan di amplop, dituliskan sekolah minggu, nanti akan dititipkan ke orang tua supaya bisa dibawa ke gereja. Dan untuk mengiringi persembahan kita hari ini, mari kita menyanyikan Give Thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's Jesus, Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Adik-adik yang terkasih, saat ini kita akan kembali berdoa untuk menaikkan persembahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih atas berkat yang boleh Engkau selalu berikan kepada kami. Bapa, saat ini kami mempersembahkan sedikit dari berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Sucikanlah persembahan ini Bapa, biarlah persembahan ini dapat diperuntukkan dan dipergunakan untuk pelayanan-Mu dimanapun berada.
Bapa, terima kasih pula atas firman-Mu yang boleh Engkau firmankan kepada kami, biarlah kami dapat menghidupinya hari lepas hari. Kami naikkan doa ini di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Adik-adik yang terkasih, saat ini kita akan berdoa untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita ambil sikap doa kita, lipat tangan, tutup mata dan tundukkan kepala kita menghadap Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Pengasih dan Penyayang, terima kasih atas penyertaan-Mu dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini. Terima kasih pula atas firman-Mu yang boleh Engkau sampaikan kepada kami. Biarlah firman ini dapat kami laksanakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, saat ini kami akan kembali melanjutkan aktivitas dan kegiatan kami masing-masing. Kami mohon penyertaan-Mu Bapa. Kami serahkan doa ini di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, gak kerasa ya sekolah minggu kita udah selesai. Gimana nih firman Tuhan hari ini, cerita hari ini, dan pujian hari ini? Semoga bisa kalian terapkan di kehidupan kalian masing-masing. Dan jangan lupa jaga kesehatan, rajin cuci tangan, dan selalu pakai masker. Jangan lupa juga kalau ada tugas dikerjakan. Sampai ketemu di sekolah minggu online berikutnya. Dadah.